Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, tugas 3 paleontologi akan menjelaskan tentang filum moluska, lebih tepatnya kelas dari Gastropoda dan Cephalopoda. Untuk nama saya Muhammad Nalendra Maulana Sofyan dengan NIM 10 12 23 021. Kenalkan, nama saya Arif Gilbert Sinaga dengan NIM 10 12 23 025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takif Randi dengan NIM 10 12 23 087. Saya Muhammad Nadif Baru Umam dengan NIM 10 12 23 091. Saya Gibila Diba dengan NIM 10 12 23 115. Pertama-tama ini filum gastropoda. Yang pertama, karakteristik gastropoda. Secara bahasa, gaster berarti perut dan podos adalah kaki. Sedangkan secara istilah, hewan bertubuh lunak yang berjalan menggunakan perut. Gastropoda memiliki cangkang berbentuk spiral. 2. Bergerak menggunakan kaki berotot yang terletak di bagian ventral atau perut untuk bergerak. 3. Memiliki organ makan yang unik disebut radula, seperti lidah kecil bergigi. 4. Gastropoda dapat ditemukan di berbagai lingkungan, dari laut dalam hingga gurun. Yang terakhir, banyak gastropoda akuatik memiliki insan yang hidup di darat bernapas dengan paru-paru. Ini gambar morfologi gastropodanya. Untuk morfologi gastropoda memiliki cangkang berbentuk spiral, namun bentuk cangkang ini sangat bervariasi di antara spesies. Cangkang gastropoda yang melingkar-lingkar itu memilin atau coiled ke kanan, yakni searah putaran jarum jam bila dilihat dari ujungnya yang runcing. Jaringan otot gastropoda bersifat fleksibel, gunanya untuk bergerak dengan mengeluarkan lendir untuk mengurangi gesekan. Terdapat juga mantel yang berfungsi untuk proses respirasi. 3. Ukuran gastropoda bervariasi dari beberapa milimeter hingga lebih dari 90 cm, seperti pada beberapa spesies laut besar. Selanjutnya, struktur mantel atau lapisan daging gastropoda membentuk rongga yang melindungi organ dalam dan sering menghasilkan cangkang. Paleoekologi gastropoda. Yang pertama, gastropoda memiliki fosil sangat beragam. Fosil ini ditemukan dari periode Kambrium hingga masa kini. Selanjutnya, fosil gastropoda memberikan adaptasi pada lingkungan tentang kondisi masa lalu, menunjukkan berbagai spesies beradaptasi dengan berbagai keadaan lingkungan. Terakhir, keberadaan gastropoda dalam catatan fosil membantu untuk memahami distribusi habitat kuno, serta perubahan yang terjadi pada lingkungan laut dan darat sepanjang sejarah geologis. Selanjutnya, klasifikasi kelas gastropoda. Yang pertama yaitu subkelas Prosobranchia. Karakteristiknya sendiri memiliki cangkang yang biasanya spiral dan tersegmentasi, menggunakan insang untuk bernapas. Di sisi tubuh dilindungi oleh operculum. Mayoritas spesies melakukan reproduksi seksual, beberapa mampu berekspresi secara aseksual. Morfologinya sendiri memiliki struktur kepala yang jelas dengan mata dan tentakel, memiliki radula. Untuk paleoekologinya sendiri ditemukan di laut, estuari, dan darat lembab, beradaptasi secara paleozoikum. Untuk ordo Diotocardia, yaitu karakteristiknya sendiri memiliki dua cangkang yang simetris, umumnya berbentuk oval atau bulat. Habitat ditemukan di lingkungan laut, terutama di perairan dangkal. Untuk morfologinya sendiri, cangkang terdiri dari dua bagian valva yang terhubung oleh ligamen dengan permukaan halus dan atau berkerut. Kaki yang kuat digunakan untuk menggali dan bergerak di substrat. Untuk paleoekologinya sendiri, fosilnya ditemukan dalam lapisan geologi yang menunjukkan lingkungan perairan dangkal. Untuk kelas Opistobranchia, itu karakteristiknya memiliki cangkang yang reduksi atau bahkan yang terletak di belakang tubuh, biasanya terlindungi oleh lipatan tubuh. Untuk morfologinya sendiri, cangkangnya kecil dan seringkali terinternalisasi. Beberapa spesies tidak memiliki cangkang sama sekali. Tubuh biasanya lembut dan berwarna cerah. Kaki besar dan kuat dan memiliki radula. Untuk paleoekologinya sendiri ditemukan di berbagai habitat, dari perairan dangkal hingga laut dalam. Selanjutnya yaitu ordo Cephalaspidea. Karakteristiknya memiliki kepala yang jelas dengan mata yang tentakel, cangkang yang sangat kecil,
berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Untuk morfologinya sendiri, tubuh lemut dengan struktur yang bervariasi seringkali memiliki tentakel untuk indera penciuman. Untuk paleoekologinya sendiri banyak ditemukan dalam berbagai lapisan geologi, mencerminkan adaptasi di lingkungan laut yang bervariasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadif. Selanjutnya subkelas Pulmonata dari ordo Mesoretra. Karakteristiknya yang pertama memiliki cangkang yang berbentuk spiral, lalu ukurannya bervariasi dari kecil hingga sedang. Dan yang ketiga punya insang untuk mempertukar gas, menunjukkan bahwa dapat beradaptasi dengan lingkungan akuatik. Yang pertama morfologinya, cangkangnya sebagai pelindung dengan karakteristik berbeda sesuai spesies, termasuk ketebalan dan bentuk, lalu tubuh dengan struktur lunak, dan yang ketiga bersifat dioecious. Lalu paleoekologinya sering ditemukan dalam geologi subkelas Protosgastropoda ordo Cynostracca. Karakteristik yang pertama, cangkangnya berbentuk spiralis, dari kecil hingga sedang, lalu punya insang untuk pertukaran gas. Morfologi yang pertama, punya garis pertumbuhan, bertubuh lunak, dan sistem saraf sederhana dengan ganglia pusat dan saraf perifer. Paleoekologinya ditemukan dari periode Paleozoikum hingga Mesozoikum, lalu bersifat herbivora atau detrivora, dan dapat menunjukkan beradaptasi pada kondisi lingkungan termasuk salinitas dan kedalaman. Oke. Selanjutnya karakteristik Cephalopoda. Cephalopoda adalah kelompok dengan tingkat evolusi tertinggi di antara kelas lainnya dalam filum Mollusca. Tubuh Cephalopoda memiliki tubuh simetris bilateral, memiliki sebuah kaki yang terbagi menjadi lengan-lengan yang dilengkapi alat penghisap atau squirter dan sistem saraf yang berkembang baik berpusat di bagian kepala. Kelompok hewan ini berbadan lunak dan tidak mempunyai cangkang tebal seperti kelas lainnya. Mantel mengelilingi sekeliling tubuh, membentuk arah dengan agak longgar pada bagian lehernya. Untuk morfologi Cephalopoda, Cephalopoda seperti namanya sendiri berarti cephalopoda dan memiliki kepala yang berkembang dengan baik dengan otak yang kompleks. Kaki diubah menjadi tentakel yang mengelilingi mulutnya. Tentakel ini memiliki mangkuk penghisap yang membantu mereka untuk menangkap atau memangsa pergerakan. Cephalopoda memiliki mantel, yaitu lapisan jaringan yang menutupi tubuhnya. Mantel ini berisi rongga mantel yang berisi insang dan organ reproduksi. Untuk paleontologis dari Cephalopoda memiliki sejarah fosil yang kaya sejak periode awal Kambrium atau lebih dari 500 juta tahun lalu. Cephalopoda telah mengalami evolusi yang luar biasa dari bentuk sederhana seperti Nautilus hingga bentuk-bentuk yang lebih kompleks seperti cumi-cumi dan gurita. Fosil Cephalopoda memberi bukti penting tentang evolusi kelompok ini, termasuk perkembangan cangkang, sistem saraf, dan organ indera lainnya. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi dari Cephalopoda. Cephalopoda adalah salah satu dari kelas filum Mollusca. Cephalopoda ini dibagi lagi menjadi 3 subkelas utama, antara lain Nautiloida, Ammonoida, dan Coleoida. Berikut adalah subkelas dari Nautiloida. Nautiloid biasanya memiliki cangkang luar yang melingkar atau spiral. Hidupnya di zaman akhir Kambrian hingga sekarang. Biasanya subkelas ini memiliki pola seperti jahitan. Bagian anterior terletak di area depan tubuh. Bagian ini terdapat mata, tentakel, dan bagian mulutnya. Bagian posterior terletak di area belakang tubuh, tempat rongga cangkang berbentuk spiral berada. Cangkang spiral ini berfungsi untuk sebagai pelindung dan penunjang struktur dari tubuh hewan ini. Selanjutnya adalah subkelas Ammonoida atau Ammonid.
Ammonoida atau ammonit biasanya memiliki cangkang melingkar yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu protokronch, cangkang larva awal, fragmamokon, bagian yang bersekat, ruang tubuh tempat untuk organ. Ruang tubuh ammonit ini berisikan organ-organ lunaknya seperti sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem sirkulasi. Ammonit merupakan hewan bentos atau hidup di dalam dasar laut. Namun ammonit ini termasuk ke bentos bergerak. Ammonit ini tidak attach di dasar laut, kemungkinan karena cangkangnya yang fragmakon yang memungkinkan ammonit untuk mengapung atau menyesuaikan posisinya. Lalu berikut terdapat 3 jenis utama sutural dari ammonit. Yang pertama adalah sutur gonia titik, yaitu pola sederhana dengan bentuk garis lurus atau sedikit belekuk. Biasanya ditemukan pada ammonit awal, seperti pada gambar yang paling bawah. Selanjutnya adalah sutur seara titik, pola dengan lekukan kompleks di mana lobusnya bergerigi tapi sadelnya tetap halus, seperti gambar yang di tengah. Lalu sutur yang terakhir adalah sutur ammonit titik, pola yang sangat rumit dengan lobus dan sadel yang sangat berlekuk-lekuk. Ini adalah sutur paling kompleks dan biasanya ditemukan pada ammonit yang lebih maju, seperti gambar yang paling atas. Subkelas selanjutnya adalah subkelas Colloidea atau colloid. Subkelas colloid ini meliputi hewan lunak seperti gurita dan ubur-ubur. Subkelas ini biasanya memiliki catatan fosil yang buruk karena sebagian besar tubuhnya adalah organ lunak yang mudah terurai. Tapi biasanya masih terdapat kantung tinta dan garis besar tubuhnya yang terpreservasi dengan baik dan menjadi fosil meski tak utuh. Tapi fosil dari Rostrum belemnites biasanya banyak ditemukan di batuan berumur Jurassik hingga Cretaceous. Rostrum ini adalah salah satu organ keras pada belemnites. Berikut adalah stratigrafi evolusi dari cephalopoda dan subkelas-subkelas lainnya. Dan berikut beberapa referensi yang kami gunakan. Oke, mungkin sekiranya itu saja dari kelompok 8. Apabila ada lebih dan kurang dari penyampaian materi kami, mohon maaf. Terima kasih.